Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sambil nunggu eh, pas sahur kita cek Mobo ya. Ini ada Mobo Gigabyte teman-teman. Serinya GA strip H61 strip DS2. Oke, jadi informasi dari yang punya bahwa ini dianya restart teman-temannya, artinya dia hidup mati teman-teman ya. Oke, jadi ini kita posisinya hanya mau ngecek saja teman-teman ya, mau ngecek dulu kerusakannya ada pada spare part yang mana ya. Jadi ini ada prosesor, ada RAM, PSU, motherboard, pengkabelan ya teman-teman ya. Jadi kita mau cek, tapi biasanya sih Gigabyte seri ini sering langganan di motherboardnya teman-teman ya, tapi belum tentu ya, itu hanya ya biasa seperti itu, tapi semoga saja tidak teman-teman. Jadi nanti kita cek dulu jadi kerusakannya di mana. Besok atau lusa ya, ini besok Minggu teman-teman, jadi lusa mungkin hari Senin kami kabarin pemiliknya, misalnya rusaknya di motherboard ya, jadi baru bisa dilanjut apakah mau coba diperbaiki, apakah mau diganti langsung. Oke teman-teman, sebelumnya ini saya mau lepas pengkabelan dulu teman-teman ya. Ini sebentar, saya pegang dulu ini teman-teman ya. Ini ya, ini serinya GA-H61M strip DS2. Jadi ini kabelnya banyak teman-teman ya. Ini kabelnya di video saya yang lain juga ada ya, cuman beda motherboard sepertinya. Jadi saya mau ke saya lepas kabel SSD teman-teman sama hard disk ya. Saya mau lepas semua saja, biar nanti kalau saya bolak-balik ngelepas kabel power, ini Windows yang di sini tidak terganggu teman-teman. Bentar, kalau susah yang di sini dilepas, saya lepas yang di sini saja ya. Tapi powernya tetap saya lepas dulu. Oke, power saya lepas, kabel SATA saya lepas juga teman-teman. Kemudian ini saya biarkan bip ya, ini untuk sound. Ini ke tombol power yang ke atas ya, saya lepas semua. Nanti saya hidupkannya pakai obeng teman-teman. Ini USB saya lepas, ini fan casing belakang ya, saya lepas juga. Kemudian ini sound saya lepas. Oke teman-teman, jadi pertama ini kabelnya saya lepas semua. Karena apa? Karena saya mau ngecek pengkabelannya. Oke, sebentar, saya letakkan HP dulu. Kelihatan tidak ya? Oke, ini teman-teman, semoga kelihatan. Nanti dilihat fan-nya saja muter atau tidak. Ini saya siapkan tombol power. Ya teman-teman, informasi dari yang sudah ngecek ya, katanya ini sudah diganti sudah diganti PSU dan tetap error teman-teman ya. Jadi PSU nya tidak saya ganti ya, karena saya lihat juga sepertinya masih bagus ya. Kemudian ininya juga lumayan bersih, mubonya juga lumayan bersih ya, jadi mungkin juga sering perawatan. Jadi kita langsung cek ke sini saja ya. Oke, langsung saja. Ini saya pakai obeng teman-teman ya. Tuh, kabel on off-nya dikonsletkan, digabungkan. Ini dicek ya, nanti dilihat muter atau tidak. Tuh teman-teman ya, hidup sebentar, mati. Hidup sebentar, mati. Oke. Pertama, kenapa saya lepas kabel teman-teman? Kabel power terutama yang di bagian depan. Sudah saya pernah informasikan ke video saya sebelumnya bahwa ini juga bisa terjadi karena kabel ya, mati hidup. Dan kebetulan kemarin sebelum puasa, bulan apa ya, Februari awal atau Januari kemarin teman-teman, saya dapat kasus yang seperti ini. Mubonya mubo Dell,
Dell PSU-nya PSU Dell teman-teman. Mubu dan PSU itu punya Dell build up, cuman casingnya sudah standar ya. Sama teman-teman, hidup mati. Saya sudah utak-atik semua, tidak tetap teman-teman, ganti PSU baru tetap sama, ganti RAM prosesor tetap sama. Nah, tapi sebelum memutuskan itu Mubu, saya cek kabel ya. Jadi kabelnya saya cek teman-teman. Saya cabut kabel powernya bagian depan ini, saya on off kan. Alhamdulillah sampai sekarang nih kurang lebih ya, kalau Januari mungkin sudah lebih sebulan ya. Alhamdulillah aman saja teman-teman ya. Jadi itu masalah pertama, kabel. Oke, sekarang masalah selanjutnya ini apa nah kira-kira nih. Ini kabel power saya lepas dulu. Sekarang saya mau lepas baterai BIOS. Baterai BIOS saya lepas teman-teman ya. Terus saya letak situ. Saya nyalakan tanpa baterai BIOS. Dia nyala atau tidak teman-teman? Tuh dia. Hidup mati lagi teman-teman. Oke, hidup mati lagi. Hidup mati ya. Oke, jadi dari baterai BIOS ini bukan teman-teman ya. Oke, sekarang RAM. RAM ini saya kalau ngelihat ini kuningannya sih masih bagus ya. Biasanya dibersihkan saja teman-teman kalau mau bersihkan. Ya, masih bagus ya. Sebentar teman-teman, saya coba hapus saja. Oke, sudah saya hapus teman-teman ya, pakai penghapus pensil kuningannya itu. Kita bersihkan. Sekarang kita pasang lagi. Tes lagi nyala. Oke, sama teman-teman, masih mati hidup deh ya. Masih mati hidup. Oke. Kita ganti RAM. Nih, saya ambil yang baru ya. Kita tes lagi teman-teman. Sama teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di belakangnya tadi ada peripheral seperti ini, Bluetooth seperti ini, dilepas juga teman-teman ya. Jadi nanti kita pure ngecek Mubu saja. Oke. Sekarang kita ke prosesor teman-teman. Copot dulu. Kabel power saya copot. Sekarang saya cek prosesor. Tuh, masih utuh ya teman-teman. Tidak nempel sama sekali ya. Wah, ini juga ada kotoran teman-teman, tuh ada pasta. Ini kuningnya sudah kuning gelap teman-teman, kuningannya. Ini jelas masalah teman-teman. Di sini juga ada titik ya teman-teman. Bentar teman-teman. Di kaki pin ini ada sedikit satu. Ini jelas-jelas masalah teman-teman. Kalau seperti ini teman-teman ya. Karena apa? Ini artinya kan pasta ini tidak nempel dengan benar. Iya teman-teman, ini waduh.
Jadi dianya bisa overhead teman-teman. Kalau overhead dia biasanya penyebab ini nih. Semoga saja belum kena mubunya ya. Ini dibersihkan juga teman-teman ya. Coba bersihkan saja ini. Nih, ini dibersihkan pastanya. Ini kuningannya juga digosok pakai penghapus teman-teman. Kita coba ya. Teman-teman ya, saya pakai penghapus pensil ini. Saya coba gosok dulu. Ini overhead bisa teman-teman ya. Ini hari ini kalau overhead di prosesor ini kadang-kadang daerah sekitar prosesor itu, daerah VRM di sini itu bisa terkena juga teman-teman kalau lama tidak ketahuan. Bisa juga gara-gara fan-nya mati. Fan-nya mati juga bisa rusaknya sampai ke mubuh teman-teman ya. Kalau dia lama panas nanti kena prosesor, kena mubuh dia. Teman-teman ya, sekarang saya pasang. Ini ada agak bengkok sedikit satu, tapi ya semoga tidak masalah ya. Coba sebentar saja, tidak usah pakai pasta ya. Saya nyalakan dulu. Belum saya colok. Yang tadi. Colok dulu. Tetap mati dia ya. Mubonya ini teman-teman. Tapi ininya juga ya, ngeri ya. Sebentar. Saya mau cari prosesor dulu. Oke, sudah dapat prosesornya. Jadi saya sudah pakai Core i3 teman-teman. Ini prosesor normal, memang sering saya gunakan untuk ngetes. Nih saya ganti coba nih ya, Core i3 teman-teman. Tidak kelihatan ya. Pokoknya saya bacakan saja ini, Core i3 2120 nih teman-teman. Tuh, saya ganti ya. Ini bawaannya tadi Core i5 3470. Oke. Ya, ganti ya, Gen 2 Gen 3 bisa teman-teman ya. Kalau mubonya support Gen 3 sudah pasti dia bisa untuk Gen 2. Tapi kalau mubonya support Gen 2 belum tentu bisa Gen 3. Oke, kita tes dulu teman, tanpa RAM teman-teman ya, tanpa lain-lain. Lupa. Harusnya paling enggak dia muter tuh fan-nya. Tetap hidup sebentar mati. Ini kena motherboardnya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya itu kan nanti motherboardnya bagian mana ya. Ini PSU tidak saya cek teman-teman ya, karena sebelumnya sudah dicek dan nasibnya sama, jadi tidak saya cek lagi. Nah, tadi siang ceknya, ini sudah jam berapa ini, sudah jam hampir setengah 3 ya, nunggu sahur. Tadi siang sudah dicek PSU sama teknisi kami satunya, sama saja. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kami akan informasikan ke pelanggan kalau ini errornya di motherboard teman-teman. Nah, motherboard itu bagian mana saja ya, nanti harus dicek dulu teman-teman. Pertama paling ringan tuh di BIOS-nya teman-teman ya. BIOS itu kan bagian dari motherboard teman-teman. Saya tunjukkan teman-teman. Ya, teman-teman yang tahu nih BIOS nih ya, motherboard nih. Nih.
Jadi bahasa mudahnya tuh kami tuh teknisi bilang rusak motherboardnya. Nah, maka ada yang pengen tahu rusak motherboard mana ya. Ini salah satunya BIOS nih. Nah, yang kedua IC KBC ini teman-teman. IC KBC-nya ini kalau dilihat, lihat tidak ya? Sudah tuh, lihat tuh ada korosi tuh di ujungnya tuh. Itu dua. Yang ketiga yang sering hidup mati itu IC becak seperti ini teman-teman. IC apa namanya ya? IC kaki tiga ini seperti ini teman-teman nih. Ini bisa nih. Keempat, chipset sini teman-teman. Nih chipset di balik sini ya. Kalau sudah lemah bisa menyebabkan itu teman-teman. Kemudian ada kasus resistor teman-teman. Bentar ya, mana resistor kecil hitam. Resistor kutu teman-teman ya. Banyak sih sebenarnya resistornya teman-teman ya. Seperti nah resistor. Bentar mana sih? Warnanya hitam teman-teman. Ini baru kelihatan kalau dibongkar teman-teman, di sini agak susah saya ngeliatnya. Di bagian sini tuh, nah ya di bagian IC ini yang supply ke prosesor nih teman-teman ya. Bagian sini teman-teman tuh di keliling itu ada salah satu resistor teman-teman ya. Resistornya saya ambil contoh bagian sini saja ya. Itu juga bisa teman-teman ya. Nah, jadi bagian mana rusaknya itu mau dicek dulu teman-teman ya. Jadi biasanya kalau teman-teman servis laptop atau servis CPU, kalau teknisinya bilang itu atau toko bilang rusak motherboard, ya itu artinya yang tadi lah salah satunya, karena banyak sekali nih komponen motherboardnya. Ada KBC ini, IC becak tadi, chipset, MOSFET, ya banyak sekali teman-teman. Ada kapasitor, resistor, kristal nih, banyak. Jadi kalau bahasa mudahnya rusak motherboard nah gitu saja biasanya. Kalau nanti harus deal dulu, biasanya deal dulu ganti atau dikerjain, biasanya di servis dulu. Kalau kita tidak sanggup servis ya nanti kita kabar juga ke pemiliknya ini tidak sanggup lagi, kalau mau diambil boleh atau mau diganti, biasanya seperti itu. Kalau ganti yang baru kan ini adanya yang merek sekarang saja ya, tapi garansi tetap 1 tahun. Jadi kalau nanti misalnya sudah diperbaiki bisa, dan si pemilik mau minta barang rusaknya ya mudah lagi, kita tinggal kasihkan saja ya. Termasuk BIOS ini, tapi BIOS tidak bisa dikasihkan teman-teman ya, mana bentuknya kan program nanti ya. Kecuali yang rusak IC-nya ya, IC-nya bisa dikasihkan, tapi kalau cuma mau di flash ulang artinya rusak program saja, tidak teman-teman, tidak bisa dikasihkan ya. Tapi kalau ngotot ya nanti cari-cari kan mana. Oke teman-teman, gitu ya untuk ngeceknya ya. Untuk CPU seperti ini, memang kalau gigabyte nih ya teman-teman, ini langganannya ini di Mubu teman-teman ya. Cari sajalah di channel lain penuh ini yang servisnya ini ya. Memang ini langganan seri ini pokoknya H61 apalah ujungnya, pokoknya punya gigabyte yang H61 langganannya di situ. Apalagi ini tadi, waduh ini kok ini ya tuh utuh teman-teman, utuh ini tuh, cuman coel sedikit sini saja pastanya. Ini kan dia beli baru fan, otomatis dapat pasta nih tambahan, harusnya nempel di prosesor, harusnya sudah tidak di sini lagi kan. Ini masih utuh nih, artinya mulainya dari sini nih, panas sini nih. Nanti prosesor juga harus cek itu. Tapi yang jelas Mubu dulu nih, nanti dealnya seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat untuk pengecekannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.